Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, bertemu lagi kita dalam program News Story Republika. Kali ini kita akan bicara tentang buzzer dan demokrasi Indonesia. Mau di mana? Mau dibawa kemana demokrasi Indonesia? Bersama kami telah hadir Pak Al-Muzammil Yusuf. Beliau adalah anggota DPR dari fraksi PKS. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzammil, mungkin ini ya tema yang sempat kemarin ramai dibicarakan publik ketika Pak Muzammil di rapat paripurna DPR sempat mempertanyakan tentang buzzer yang dibayar, gitu kan. Dan dalam konteks ini waktu itu Pak Muzammil bertanya tentang apakah Abu Janda itu dibayar oleh pemerintah. Karena mengingat ada laporan data dari ICW yang menyebut bahwa ada sekitar 90 miliar uang APBN yang digunakan untuk membiayai buzzer. Seperti itu. Nah, mungkin Pak Muzammil bisa bercerita sedikit, Pak, tentang kenapa sampai muncul pertanyaan itu, Pak, di sidang paripurna. Ya, terima kasih Dewo. Seluruh pemirsa apa nih namanya medsos Republika ini apa namanya? Kita penyebutannya Sobat Republika, Pak. Sobat Republika. Sobat Republika. Ya, terima kasih Dewo, saya sudah diundang untuk bicara di Sobat Republika pada siang hari ini, Sabtu tanggal berapa nih? 11, 12 ya? 13 ya. 2021. 13 Februari ya. Pernyataan saya pada rapat di paripurna tersebut ya. Pertama sebenarnya menyambut ajakan Pak Jokowi pada 8 Februari. Pak Jokowi kan pidato sambutan di laporan tahunan Ombudsman ya. Meminta masukan masyarakat ya sebesar-besarnya lah gitu kan. Tanggal 9 Februarinya kan ulang tahun pers nasional kan. Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung lagi mempertegas kembali minta masukan yang keras ya, tegas. Kurang lebih gitu ya kira-kira. Kritik sekeras-kerasnya. Iya, ini. Butuh kritik yang pedas dan keras. Ya. Saya menyambut itu, saya kira ya, bagus itu statement itu. Walaupun di medsos saya, ketika saya angkat itu, komentar publik memang mereka skeptis atau ragu ya. Begitulah kurang lebih komentar-komentarnya. Nah, saya tentu sebagai anggota DPR, dengan himbauan atau tidak dengan himbauan, DPR itu melekat fungsi pengawasan kepada jalannya pemerintahan. Nah, saya mengambil momen itu dengan momen paripurna, penutupan masa sidang untuk reses. Kita sekarang lagi acara reses DPR. Saya ngangkat satu isu, satu tema yang sempat dibahas oleh ICW dan juga oleh Komisi 11 yaitu tentang dana anggaran pemerintah ya, yang muncul di pelayanan pengadaan secara elektronik LPSE, disebutkan ICW 90,45 miliar itu dana influencer itu. Ya. Sejak 2014 dan terus meningkat, bahkan diduga kata ICW kemungkinan lebih dari itu datanya. Ya, tracing kita di sana bisa di tracing nanti ya, macam-macam nomenklatur bunyi anggarannya itu. Ya. Dan itu juga dibahas juga ternyata di Komisi 11. Ya. Di Komisi 11 dibahas pada 2020 juga yang menyebutkan 70, sekian miliar. Nah, pada saat belakangan ini, ya, kita tahu Abu Janda atau Permadi Arya mengaku pernah menjadi influencer, ya, direkrut oleh tim Presiden Pak Jokowi. Maka pertanyaan saya minta klarifikasi itu ke publik. Apakah dibayar oleh APBN?
Ya. Kalau itu dibayar APBN, memang harus sifat APBN kita itu amanat Undang-Undang Dasar pasal 23 ayat 1 itu harus transparan, bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Itu sifat dari pengelolaan APBN kita ya. Lengkapnya begini kok, biar pemirsanya lebih jelas nih. Pasal 23 ayat 231 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah itu jadi itulah tidak kecil ya pertanggungjawaban anggaran. Nah, kalau dibayar dengan APBN maka jadi masalah. Ya. Kalau tidak pun karena yang bersangkutan pernah bekerja dengan Pak Jokowi, tim Pak Jokowi, maka saya menanyakan kita harus berpikir dengan demokrasi kita ke depan. Mau seperti apa demokrasi ini, reformasi ini kita tegakkan. Ya. Oh, sebelum itu Pak, pertanyaan tentang apakah Abu Janda dibayar dengan APBN dijawab pemerintah atau tidak? Belum. Sekarang belum tahu saya. Belum ada jawabannya. Belum ada jawaban sampai sekarang. Ya saya nggak tahu ya. Mungkin ada jubir presiden apakah untuk menjawab saya atau tidak ya. Seperti Fajrul Rahman ya. Pemerintah tidak punya buzzer segala macam. Apakah itu untuk menjawab saya atau tidak ya. Tapi saya merasa jawaban itu harusnya diklarifikasi dengan jawaban tentang penganggaran yang 90,45 itu, 90,45 M untuk apa itu? Jawabannya harus begitu kan? Ya. Maka kalau jawaban itu tidak clear sebenarnya ya DPR bisa memperdalam komisi-komisi terkait atau banggar ya, bisa memperdalam. Bahkan kalau ada temuan yang memang influencer yang tidak patut ya, karena perannya ya, tidak untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat tadi, ya itu bisa menjadikan kita membentuk pansus untuk itu. Ya. Jadi itu pertanyaan itu saya merasa belum dijawab karena memang penjawabannya kita juga pas reses ya sekarang ya tidak bisa memperdalam kembali. Ya, penting ya. Ya. Nah, yang itu kan belum saya ya penjawabannya harus membuka 90,45 M itu ya. Dan keyword mata anggaran itu ada war room, situation room, data crawling, data mining, monitoring data, kehumasan, content production. Ya. Nah, lemahnya kita sekarang DPR tidak bisa masuk ke satuan 3, jadi kita nggak bisa tahu betul itu, kecuali dijelaskan oleh pemerintah. Gitu. Nah, ini terkait dengan budaya demokrasi kita ya. Kalau sampai, ya, saya belum mendapat jawab pemerintah, kalau sampai ada influencer yang punya tendensi statement-statementnya itu mengarah kepada rasialis dan penistaan agama dibayar oleh pemerintah, wah ini persoalan besar. Itu yang saya tanyakan, demokrasi kita mau dibawa kemana? Karena apa? Amanat ya kepada pemerintah. Kalau kita lihat SDM unggul di Undang-Undang Dasar itu, SDM unggul Indonesia itu ada di pasal 31 ayat 3. Yaitu amanat langsung pada pemerintah. Dan pasal itu baru ada di era reformasi. Bunyinya apa? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undang Sisdiknas. Yang dimaksud sistem pendidikan itu apa? Pendidikan formal, non-formal, informal. Jadi sebenarnya
pemerintah itu tertinggi presiden, gubernur, bupati, wali kota, eksekutif ya, diperintahkan membentuk budaya iman, takwa, akhlak mulia, cerdas. Nah tentu bahasa seperti itu bukan bahasa yang akan mencerdaskan publik. Bahkan Pak Muzamil, mohon maaf saya potong sedikit. Sebelum kita bicara ke sana, sebenarnya kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi ya Pak ya, kita bicara tentang perkembangan teknologi, kemungkinan yang namanya buzzer itu akan memang realitasnya selalu ada, gitu, Pak ya. Nah, sebenarnya problemnya di mana sih Pak? Buzzer-buzzer yang sekarang muncul itu apa sih sebenarnya? Buzzer-buzzer yang tanda petik itu membahayakan demokrasi itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi ya saya dengar ini ya statement dari Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers ya, Arief Zulkifli. Itu bahkan buzzer itu bukan saja menyerang tokoh-tokoh yang akan bicara ya, seperti Pak Kwik ya. Kalau Pak Kwik ngaku takut dia berkomentar saat ini karena serangan buzzer. Bu Susi, mantan Menteri Kelautan juga begitu. Sujiwo Tejo juga sempat mengontakkan seperti itu. Bahkan yang saya dengar dari Dewan Pers itu, serangan itu sudah serangan kepada pilar keempat demokrasi, yaitu media massa, media mainstream. Itu buzzer itu, ya, entah siapa di belakangnya, ya, kita tidak punya data, tapi bekerja secara TSM, terstruktur, sistematik, masif. Terstruktur, sistematik, masif TSM. Menyerang apa? Menyerang, menghilangkan data bahkan di beberapa media mainstream untuk menghapuskan data-data yang lalu. Ya. Bank data itu diserang untuk menghapuskan. Itu. Kedua, disebut doxing ya apa? Killing the messenger ya bahasa lain. Doxing itu wartawan-wartawan yang membuat laporan kritis itu sudah dikumpulkan data-data masa lalu yang nggak terkait dengan berita itu, kemudian diserang wartawan itu. Kalau Anda terus menginformasikan kritis seperti itu, ini data pribadi Anda. Ya, doxing itu, nah inilah killing the messenger. Membunuh pembawa pesan, yaitu para jurnalis. Itu yang saya dengar. Ya. Komentar dari Ketua Pengaduan Dewan Pers. Ya. Jadi bekerjanya sudah TSM, tetapi kita nggak tahu ini siapa gitu. Mustahil bekerja sendiri. Yang mungkin itu adalah mereka teamwork gitu. Jadi ada kemungkinan ini ada bagian dari institusi negara yang melakukan itu, Pak. Kalau kemarin Pak Herman Kairon juga sempat menyebutkan bahwa ya memang mungkin Pak Presiden tidak tahu gitu kan, tapi justru jajaran di bawahnya yang bermain di situ. Kalau Pak Herman Kairon kemarin kan bicara seperti itu. Ya, kalau saya mengatakan sesungguhnya alat-alat canggih yang ada di BIN, ada kepolisian, seharusnya bisa mengejar kerja TSM, kelompok buzzer yang terorganisir itu. Mereka punya alat canggih, ya kan? Nah, dan bekerjanya itu memang menyerang orang-orang yang kritis kepada pemerintah. Siapa mereka? Itu kita nggak bisa data, nggak punya alat. Yang punya alat kan pemerintah. Gitu. Nah, ini yang membahayakan demokrasi. Lain lagi nih, gitu. Bukan hanya orang-orang kritis, bahkan pilar keempat media massa, media mainstream itu sudah juga diserang seperti itu. Karena kerjanya TSM, maka patut diduga dia memang ya punya peralatan canggih, anggaran dan lain-lain. Sampai di situ aja kita bisa bicara. Lebih dari itu kan bukan kewenangan kita untuk menggali itu. Ya. Ya, mati suara Dewa. Suara Dewa mati. Ya, Pak. Ya, jadi memang fenomena seperti ini memang bentuk kayak ini Pak ya, sesuatu yang baunya ada, sebenarnya orang sudah bisa menebak, tapi susah dibuktikan gitu kan. Ya. Barangnya tidak ada. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, dalam posisi baunya tercium, siapa yang menyebar bau itu kita nggak tahu. Gitu. Kita tahu betul. Jadi baunya tercium, tapi ini. Ya, kemarin juga Pak dari pihak pemerintah juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka tidak punya buzzer. Gitu.
segala macam, sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kalau dalam posisi seperti sekarang ini Pak, apa sih yang terancam gitu ya kalau kita bicara tentang demokrasi gitu artinya? Kita bicara demokrasi, sebenarnya di titik mana yang paling berbahaya gitu, dari demokrasi kita yang terancam? Demokrasi itu kan dialog ya, dialog kecerdasan, wacana, perang gagasan, perang ide ya, gagasan ide ya, untuk menjawab persoalan bangsa ke depan, ya, membangun bangsa ke depan. Di situ harus dibuka ruang itu. Ruang itu ada di mana? Ada di media massa, ya, ada di media mainstream, ya. Ada juga media ya sekarang seperti kita ya, Republik dan koran lain juga punya medsos kan, ya. Kita buka ruang itu, ya kan. Jadi kalau ada influencer pemerintah yang memang orang-orang yang cerdas yang silakan aja gitu. Pemerintah buka, pertanggungjawabkan, ini bagian dari apa? Bagian dari orang-orang yang mencerdaskan publik dengan dialog ini. Mungkin saja bisa dengan kampus, pemerintah dialog dengan kampus, dengan profesor, dengan dokter, kampus segala macam. Mereka orang-orang yang percaya dengan kebijakan pemerintah, lalu mendebat para kritikus dengan data gitu. Itu cerdas sekali gitu. Dan menurut saya itu terjadi di zaman Pak SBY terjadi gitu loh. Jadi bukan barang baru. Kita ini bukan mengimpikan barang baru, tapi barang yang sudah terjadi di kita. Saya sejak 2004 sudah anggota dewan zaman Pak SBY periode pertama. Periode kedua saya jadi anggota dewan. Ya. Periode Pak Jokowi saya anggota dewan. Jadi saya terasa sekali gitu. Jadi kalau dibilang Pak Kwik, dibilang Bu Susi, dibilang Pak Sujoto, saya merasakan memang terjadi seperti itu. Nggak heran kalau kita turun indeks demokrasi kita itu ya, dari 6,3 menjadi dari 6,48 6,3 dan paling rendah selama 14 tahun ya ini. Di bawah Malaysia bahkan Timur Leste Pak ya? Ya, di bawah Malaysia dan Filipina. Ini yang penelitian dari lembaga Norwegia ya. Ini apa nama lembaganya? Iya. Nah, kira-kira apa Pak ini Pak? Sekarang kan pemerintah sudah mengatakan bahwa mereka tidak punya buzzer. Tapi kemungkinan kalau influencer... Pak Muldoko pernah ngomong ya, punya tapi sudah dibubarkan atau apa. Coba gitu. Ya, nah, dalam posisi seperti sekarang deh, artinya kita sudah punya asumsi bahwa buzzer ini berbahaya buat demokrasi. Negara sebenarnya menurut Pak Muzamil punya instrumen untuk membereskan buzzer-buzzer itu. Iya betul. Sangat punya. Apa sebenarnya harus segera dilakukan oleh negara? Pertanyaan saya, apakah pemerintah berkepentingan? Apakah Pak Jokowi berkepentingan setelah periode kedua ini? Tinggal 4 tahun lagi. Seharusnya Pak Jokowi ingin meninggalkan legacy bahwa demokrasi di zaman Pak Jokowi itu sangat sehat, sangat produktif, sangat konstruktif, sangat progresif. Bukan sebaliknya. Jadi Pak Jokowi dirugikan. Pak Jokowi sebagai presiden punya instrumen BIN dengan perlengkapannya, Kapolri dengan perlengkapannya, TNI, Badan Sandi Negara dengan perlengkapannya, bisa mengejar mereka. Siapa mereka itu? Kalau tidak didapatkan jadi pertanyaan, apakah kemampuan lembaga pemerintahan kita tidak kurang canggih sehingga tidak bisa menangkap mereka? Ataukah jadi spekulasi orang yang lain? Jadi siapa sebenarnya yang melakukan TSM tadi sampai pers saja mengeluhkan? Ya. Ini kan nggak boleh terjadi. Gitu. Ya. Dimulai dari mananya Pak? Hal yang paling kecil, langkah pertamanya? Ya, pemerintah berkomitmen bahwa pemerintah akan membuka sesuai dengan ucapan Presiden Pak Jokowi tadi, disambut Pak Pramono Anung, dan Pak Muldoko mengatakan tidak akan menangkap segala macam yang memberikan masukan. Komitmen betul itu. Lalu kalau ada yang menyerang pers, yang menyerang individu secara TSM, dikejar nih orang kelompok mana gitu. Siapa ini? Jadi dimulainya dari situ dulu aja Pak ya. Siapa? Itu saja. Di situ saja saya kira, dan pemerintah punya alat yang canggih untuk itu. Kalau Dewa tanya saya siapa mereka, loh saya apa? Saya nggak punya alat yang canggih untuk mengejar mereka, untuk mengejar mereka gitu. Iya kan?
Betul, betul sekali. Dengan cara itu maka tidak ada lagi gerakan TSM seperti itu. Yang ada adalah dialog cerdas. Kalau ada yang membela pemerintah, influencer, dialog cerdas, bernas, gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan. Itu yang saya katakan, ini bukan barang baru ini. Di zaman PSB terjadi, kita biasa saja ngomong itu. Kok itu yang hilang sekarang gitu? Kok orang jadi takut? Apa-apa dilaporkan gitu. Ya. Nah, jadi ini juga terkait undang-undang ITE kita ya. Ya. Itu nggak ada kaitannya sama undang-undang ITE, Pak, kalau yang kaitan dengan pelaporan itu. Ya, karena pelaporan kan banyak informasi ini kan, elektronik kan, ya, berita-berita medsos. Nah, di undang-undang ITE kita, kalau pemerintah tadi saya katakan Presiden Jokowi, Pak Pramono Anung, Pak Muldoko mengatakan itu, kita ketahui bahwa prolegnas, program legislasi nasional di DPR, yang kemudian program prioritas undang-undang apa yang akan dibahas, itu ditentukan 3 pihak. DPR ada 9 fraksi, DPD ada 136 anggota, pemerintah itu presiden 1. Jadi kalau keinginannya dari presiden itu keinginan 1 orang bisa langsung dibahas. Kalau fraksi-fraksi bisa beda-beda nih, mau nggak kita perbaiki? Hal yang ternyata sudah disalahgunakan menjerat orang-orang yang kritis secara konstruktif. Tentu kita akan menghukum orang-orang kalau sudah masuk ke bab-bab rasialis, bab menyerang agama, itu nggak ada masalahnya dalam dialog demokrasi. Itu bukan hal-hal yang perlu kita permasalahkan. Biarlah kita saling menghormati. Ya. Kalau tokoh agama menjelaskan agamanya A beda dengan B, itu bahasanya bahasa agama konteksnya. Tetapi orang yang tidak punya background agama, bukan ulama, menyerang sampai kepada agama tertentu dengan sebutan-sebutan yang kurang patut, ya, melecehkan, juga ada konotasi rasial, tidak patut sekali orang seperti itu kita biarkan. Kalau kita biarkan apa? Ada dampak dari mau dipenegakan hukum. Besok-besok orang melakukan hal yang sama nggak boleh diproses hukum. Ini jadi presiden. Besok ada yang menyerang lagi, oh beralih itu. Si dia nggak dihukum, kenapa saya dihukum? Gitu. Yeah. Wah, ini masalah besar penegakan hukum kita. Ya. Oh, ini bisa konflik ya, bukan saja antar suku, bisa konflik antar agama, kemarahan dan lain-lain ya. Yeah. Walaupun yang menghina bisa jadi orang satu agama, bukan agama lain ya, tapi akan menjadi sensitivitas ya di publik ya. Dan itu kan head to head dengan amanat Pancasila, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa jelas, ya. Sila persatuan Indonesia kita jaga, syiar Bhinneka Tunggal Ika kita harus kita jaga. Tadi bahkan saya katakan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu baru ada zaman reformasi. Pendidikan nasional, yaitu mengkader anak bangsa itu, ya, di undang-undang diturunkan dalam undang-undang 66 itu pendidikan formal, non formal, informal itu harus apa? Substansinya iman, takwa, akhlak mulia, cerdas. Yeah. Caci maki seperti ini kan sudah keluar dari akhlak mulia, ya, tidak mencerdaskan, jauh dari iman, takwa. Yeah. Pak Muzamil, ini mungkin saya nanya sedikit pribadi, mungkin ya, pengalaman pribadi. Tadi Pak Muzamil menyebut tentang bahwa buzzer-buzzer pendukung, tanda petik ya, pendukung pemerintah ini sudah berani melakukan ancam-mengancam dan segala macam. Ya. Apakah Pak Muzamil pernah mengalami itu? Iya, di medsos saya ada, tapi saya diamkan aja. Karena apa? Karena saya bicara dalam koridor saya sebagai anggota dewan, ya, menyatakan di dalam rapat, di luar rapat, secara lisan, secara tertulis. Ya, itu kan wilayah wilayah peran dewan ya, yang dijamin oleh undang-undang. Karena kalau dewan tidak begitu ya, siapa yang akan berani bicara gitu. Jadi bagi saya kalau yang begitu-gitu saya nggak gubris gitu. Itu pelakunya institusi negara atau buzzer yang tidak dikenal? Ya, nama-nama macam-macam lah. Ya, saya tuntut kamu, saya ini di UI kan pernah juga saya dituntut
karena saya menyampaikan tentang seksual consent oleh salah dosen lah, pernah juga akan dituntut. Tapi ya saya ingatkan saja, ya. Karena memang bahan saya ada tentang seksual consent, dan itu kewajiban saya mengingatkan dunia pendidikan. Dan seksual consent ini saya sampaikan lagi di rapat balik ya beberapa hari lalu di medsos saya ada ketika pembahasan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi bagi saya ini kewajiban saya sebagai anggota dewan untuk berbicara dalam rapat atau di luar rapat dengan lisan atau tertulis. Sehingga begitu saya biarkan. Tetapi kalau sudah ada influencer yang besar secara publik menyerang hal-hal yang rasialis atau penistaan agama, wah ini bukan masalah kecil gitu. Kenapa? Karena yang pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah di sisi lain itu diproses hukum. Ini data teman-teman SM Pengkajian Hukum itu, ya, isu ITE itu bahkan sampai memproses hukum persentasenya tinggi sekali loh. Bentar ya. Ini yang kritis terhadap pemerintah. Iya. Data dampak dari ITE itu sudah memproses 96,8% orang diproses hukum, 88%-nya pemenjaraan. 88% loh. Nggak main-main tuh. Dan itu yang kategori, Pak. Ada kategori kritis atau pembela? Dari 2016 sampai 2020. Studi Koalisi Masyarakat Sipil berdasarkan kasus sudah dikumpulkan sejak 2016 sampai 2020, tingkat penghukuman Undang-Undang ITE sangat tinggi, sebesar 96,8% atau 744 perkara, dengan tingkat pemenjaraan 88%, 676 perkara. Ya. Ya, jadi ini saya katakan tadi ya, kalau mau perbaikan ya pemerintah coba usulkan, karena pemerintah satu pihak, presiden kan sudah mengatakan. Oh ini cucu saya nih. Oh iya. Pemerintah kan sudah mengatakan, presiden minta masukan sebesar-besarnya. Pramono Anung juga mengatakan begitu. Kritik keras pedas. Pak Muldoko juga mengatakan ya, tidak akan menangkap segala macam. Mulai dari perbaikan undang-undang ITE. Ya itu ya. Jadi dari perubahan undang-undang saya sarankan diusulkan oleh pemerintah. Karena satu pihak, kalau DPR kan kami juga mendialogkan di dalam untuk usulan seperti ini juga dengan anggota Balek. Saya juga di Balek. Saya menyampaikan juga, mari kita perhatikan undang-undang ini gitu. Tetapi kan Balek 9 fraksi. Kalau DPD 136 anggota. Kalau pemerintah kan 1 presiden. Coba ini. Jadi jangan terlalu mudah gitu. Jangan disalahgunakan ini untuk memproses hukum, terutama para kritikus pemerintah. Sehingga ya tokoh-tokoh tadi ya khawatir. Nah, kedua lagi tadi ya, yang bekerja secara TSM buzzer yang tidak kita ketahui itu ya diselesaikan, nggak boleh ada itu. Dan itu merugikan citra Pak Jokowi. Kalau terus begitu sampai 4 tahun ke depan. Ya. Jadi kalau Pak dalam waktu sekarang ini Pak Jokowi intens benar-benar membereskan tanda petik buzzer seperti ini, bisa jadi citra Pak Jokowi di akhir jabatan 4 tahun terakhir ini akan semakin bagus dan bisa jadi indeks demokrasi kita juga akan naik juga Pak ya. Ya betul, ini kan dari 14 tahun terendah dari 2006. Terendah sekarang ini gitu. Kebebasan sipil di bawah 6 bahkan ya, 5, sekian ya, indeksnya. Ya, saya kira harus dimulai dari pemerintah. Pemerintah punya aparat. Juga anggaran mereka jelas gitu. Memanfaatkan. Mungkin pemerintah tetap bisa punya influencer, mungkin punya mata anggaran yang memungkinkan influencer, tapi influencer itu yang cerdas. Ya, yang mampu mengkomunikasikan pesan-pesan politik pemerintah kepada masyarakat, ya, yang konstruktif, positif, ya. Sekaligus juga bisa fair mereka kalau ada masukan yang positif dari publik, kritikus kenapa tidak diadopsi? Nah, itu kan kenegarawanan kita kan diukur dari situ.
Ya, oke, Pak Muzamil. Ya. Ini terima kasih sekali nih waktunya Pak. Sebenarnya perbincangannya masih sangat menarik sekali untuk kita kulik lagi. Sayang mungkin ada keterbatasan waktu saat ini. Mungkin next time kita akan lanjut lagi Pak untuk bicara tentang buzzer dan demokrasi. Ya. Gitu. Sobat Republika, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Al Muzamil Yusuf berkait dengan buzzer dan demokrasi Indonesia. Terima kasih Pak Muzamil. Sama-sama. Terima kasih Sobat Republika. Next time kita bisa ketemu lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka.